menampilkan dulu CV dari Ibu Meriska. Ibu Meriska kelahiran dari Palembang 8 Maret 1984, kemudian berbagai macam organisasi yang pernah didudukinya, yaitu sebagai Wakil Sekretaris MGMP Matematika, kemudian sebagai Bendahara PGRI Cabang Khusus SMA Kota Lubuk Linggau, dan kemudian pendidikannya ketika di Strata 1 Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Strata 2-nya adalah Manajemen Administrasi Pendidikan Universitas Bengkulu. Untuk pengalaman kegiatannya, Ibu satu ini benar-benar kegiatannya seabrek-abreknya, tapi beliau masih menyempatkan untuk bergabung bersama kita. Pengalaman kegiatannya adalah pengajar praktik program guru penggerak Angkatan 6 dan Angkatan 9, kemudian guru pamong PPG dalam jabatan LPTK Universitas PGRI Silampari. Dan Ibu Mariska Kurnia ini adalah seorang pendidik yang selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi dalam diri sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga nantinya dia berharap bisa memberikan pelayanannya yang terbaik bagi peserta didiknya. Oke, Bapak Ibu, kita langsung ke Ibu Meriska untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini tentang kesepakatan kelas atau disiplin positif. Bagaimana Ibu Meriska? Bisa dimulai? Oke, baiklah, terima kasih Ibu moderator yang cantik, yang selalu energik dan semangat, Ibu Minarni. Ya, Andra. Silakan Ibu Meriska. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali tiga uang, saya melanjutkan kalau tadi Ibu Ika Latifah membahas tentang pembelajaran yang menarik, mungkin saya ke suasana pembelajaran yang kondusif. Jadi biar saling bersinergi seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Minarni, saya guru matematika di SMA Negeri 4 Kota Linggau. Di sini untuk kegiatan berbagi praktik baik pada siang hari ini, saya mencoba untuk menyampaikan tentang penerapan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Saya sangat yakin Bapak guru hebat yang ada di sini yang ikut dalam kegiatan kali ini pasti semuanya sudah melaksanakan atau sudah pernah mendengar yang namanya kesepakatan kelas. Oleh karena itu, saya mohon partisipasinya sedikit untuk menuliskan di kolom chat. Ada beberapa pertanyaan tematik di awal. Silakan dituliskan di kolom chat. Yang pertama, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan kesepakatan kelas? Silakan Bapak Ibu dituliskan di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, silakan tuliskan di kolom chat apakah sampai saat ini Bapak dan Ibu guru sudah menerapkan atau sudah pernah membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Yang lain mohon partisipasinya untuk di kolom chatnya. Boleh Bapak Ibu? Belum. Ibu Minarni sudah mulai, Bapak Irwan belum. Yang lain silakan Bapak Ibu, saya masih menunggu nih. Karena saya mau lihat ini kehadiran Bapak Ibu dari kolom chat. Ibu Rina, alhamdulillah sudah ya Bu. Pak Antoni sudah. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah mungkin saya rasa pasti sebagian besar Bapak Ibu guru sudah membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Karena memang kesannya sepertinya agak sepele, hanya kesepakatan kelas sih, tapi sebenarnya itu memberikan dampak positif yang luar biasa di kelas pada saat kita mengajar atau kita sebagai wali kelas. Baiklah Bapak Ibu, ini saya akan langsung
menyampaikan apa itu kesepakatan kelas. Ya Bapak Ibu, untuk kegiatan yang siang hari ini berbagi praktik baik itu adalah penerapan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Lanjut Ibu Ika. Mohon maaf Bapak Ibu, jaringannya jalannya agak loadingnya lambat ya. Baiklah Bapak Ibu, apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah perjanjian atau aturan yang disepakati bersama antara guru dan peserta didik untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, menjaga keteraturan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Tetapi tidak hanya sebatas perjanjian atau aturan yang disepakati. Sabar Pak Ibu ya, loadingnya. Insya Allah. Ya, tapi belum jalan. Jadi next. Jadi next. Oke. Jadi Bapak Ibu, kesepakatan kelas tidak hanya tentang mematuhi peraturan, tetapi disinilah nilai pentingnya, yaitu tentang membentuk nilai-nilai bersama, membangun norma-norma positif, dan memastikan bahwa setiap peserta didik merasa dihargai dan didukung dalam proses pembelajarannya. Kalau kita lihat dari arti kesepakatan kelas, selain adanya perjanjian dan aturan yang disepakati antara siswa dan guru, kesepakatan kelas juga membentuk nilai-nilai bersama untuk membangun norma-norma positif. Disinilah Bapak Ibu nilai penting dari kesepakatan kelas itu. Next Ibu Ika. Ya, tadi setelah apa itu kesepakatan kelas, kita akan lanjut Bapak Ibu tentang mengapa kesepakatan kelas itu sangat diperlukan di kelas. Bapak Ibu mohon bersabar karena memang jaringannya kurang bersahabat, jadi share screen-nya agak lambat untuk berjalan. Ini Bapak Ibu, mengapa kesepakatan kelas itu diperlukan di saat kita mempunyai peranan dalam menjalankan sebuah kelas. Itu diibaratkan seperti kita lagi berlayar di lautan pengetahuan, di mana kita semua butuh peta agar perjalanan kita tetap terarah. Kesepakatan kelas ini bisa menjadi salah satu fondasi bagi kerjasama dan keteraturan. Aturan bersama yang telah kita buat bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif. Kesepakatan kelas mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab, saling menghormati, dan kerjasama. Dengan memiliki panduan ini, kita berharap setiap siswa akan merasa dihargai dan kelas menjadi tempat di mana semua anggota kelas dapat berkembang secara positif dan saling mendukung bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari
Mengapa kesepakatan itu diperlukan? Karena di sini akan bisa mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab, saling menghormati, dan kerjasama. Di sini pembiasaan budaya positif itu akan timbul di saat kita bisa menerapkan kesepakatan kelas itu di dalam kelas. Oke, lanjut Bu Ika. Ini tujuan dari kesepakatan kelas Bapak Ibu. Apakah terbaca Bapak Ibu? Terbaca ya? Kecil ya. Tujuan dari kesepakatan kelas itu ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah membantu membangun lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab siswa. Yang ketiga, menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, mendorong kerjasama dan keberagaman. Dan yang kelima, menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Karena kita tahu kelas itu adalah tempat peserta didik belajar, sekaligus juga tempat peserta didik untuk bersosialisasi. Jadi kita sangat berharap kalau kelas itu akan menjadi tempat siswa itu nyaman dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajarannya. Baiklah Bapak Ibu, tadi tujuan kita akan lanjut ke manfaat dari kesepakatan kelas itu sendiri. Boleh di next Ibu itu. Ini Bapak Ibu ada beberapa manfaat dari kesepakatan kelas. Yang jelas yang pertama yaitu membantu menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, mendorong hubungan positif antara guru dan siswa, dan menciptakan iklim belajar yang positif dan kolaboratif dalam kelas. Jadi kalau kita sudah bisa menerapkan kesepakatan kelas secara konsisten, insya Allah nanti manfaat dari kesepakatan kelas itu akan kita rasakan dengan sendirinya Bapak Ibu. Memang mungkin tidak secara instan kita merasakan, tapi paling tidak akan ada dampaknya walaupun sedikit yang positif yang akan kita rasakan. Baik kita sebagai pendidik dan juga dampak positifnya juga pada siswa kita. Ini manfaatnya Bapak Ibu, kita lanjut ke Bu Ika. Setelah tujuan, manfaat, kita akan lanjut ke bagaimana proses untuk pembuatan kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu nanti ini yang mungkin yang belum bisa dicoba. Proses pembuatan kesepakatan itu intinya ada 3. Yang pertama, jelas kita akan melibatkan siswa di dalam penyusunan aturan dan norma kelas. Yang berikutnya, diskusi dan dialog sebagai bagian dari proses partisipatif. Kita bisa diskusi langsung atau kita bisa menggunakan metode yang lain yang bisa melibatkan siswa secara langsung. Dan terakhir adalah pemahaman bersama tentang tujuan dan manfaat kesepakatan kelas. Jadi kita akan menyampaikan kepada peserta didik atau siswa apa tujuan dan manfaat dari kesepakatan kelas itu. Jadi pemahamannya harus sama dulu. Jadi kita harus bisa membedakan antara tata tertib dan kesepakatan kelas. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjut ke langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk proses pembuatan kesepakatan kelas. Karena kalau di langkah-langkah ini nanti Bapak Ibu bisa menerapkan atau bisa dilaksanakan dalam kelasnya masing-masing. Bentar Bapak Ibu lagi loading. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah
membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, ajak seluruh anggota kelas untuk berpartisipasi dalam diskusi pembuatan kesepakatan kelas. Jadi kita sebagai pendidik atau guru, kita hanya sebagai fasilitator dalam kelas pada saat pembuatan kesepakatan kelas. Dan berikutnya adalah berikan ruang bagi setiap siswa untuk berbagi ide dan harapan mereka terhadap lingkungan kelas yang ideal. Kalau pada saat saya menerapkan ini Bapak Ibu di kelas, karena biasanya banyak siswa yang tidak mau secara langsung atau berbicara di depan untuk menyampaikan ide mereka. Jadi pada saat itu saya membagikan satu siswa satu sticky note untuk mereka menuliskan harapan atau ide mereka, lingkungan kelas yang ideal menurut mereka itu seperti apa. Mereka inginnya kelas mereka itu seperti apa. Setelah mereka menuliskannya satu anak satu, walaupun nanti biasanya ada yang sama, tapi paling tidak di sana semua siswa akan terakomodir ide dan harapannya. Karena kalau kita menyampaikan secara lisan, nah biasanya ada beberapa anak yang tidak mau berbicara secara lisan, karena mungkin kurang percaya diri atau memang biasanya tidak pede gitu ya, atau memang males ngomong. Nah dari di sini untuk mencari atau alternatifnya kita bisa bagikan sticky note gitu kan ya ke siswa kita untuk mereka menuliskan harapan dan idenya. Setelah mereka menuliskan, saya minta mereka untuk menempelkan sticky note tersebut di papan tulis di depan. Jadi siswanya, kalau jumlah siswa 30, berarti kita hitung ada 30 sticky note yang ada ditempelkan di papan tulis. Dari sana kita akan tahu dari 30 siswa apa saja harapan dan ide yang akan mereka inginkan, lingkungan kelas seperti apa yang akan mereka harapkan, yang mereka itu adalah menjadi yang kelas yang nyaman dan aman menurut mereka. Setelah mereka menuliskannya, Bapak Ibu, tinjau berbagai aspek yang perlu ditangani dalam kesepakatan kelas. Kita akan melihat dari hasil yang ditulis oleh siswa atau telah disampaikan oleh siswa tadi, aspek-aspek apa saja yang bisa mereka buat, yang bisa mereka inginkan. Nah, nanti kita akan tangani secara bersama-sama. Selanjutnya, kita akan ajak semua anggota kelas berdiskusi mengenai aturan yang ingin mereka terapkan dalam kelas. Setelah tadi kita menerapkan diskusi, mereka telah menuliskan di papan tulis melalui sticky note, atau mungkin ada yang Bapak Ibu bisa mencoba yang secara langsung, berbicara secara lisan boleh. Nanti kita diskusikan Bapak Ibu, kita akan ambil beberapa, kita akan simpulkan nanti dari hal-hal yang mereka sampaikan itu biasanya nanti ada yang sama. Oh, bisa kebersihan. Oh, mereka inginnya kelasnya itu rapi, inginnya kelasnya disiplin. Nah, nanti di sana kita akan lihat Bapak Ibu seperti itu ya Bapak ya. Lanjut Ibu Ika. Intinya Bapak Ibu nanti di sini siswa akan terlibat aktif dalam diskusi pada saat mereka untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi kita hanya sebagai fasilitator karena kita akan memberikan ruang bagi mereka untuk mereka bisa nyaman dan di dalam kelas mereka. Setelah itu Pak Ibu diskusikan secara terbuka, jalin komunikasi yang baik, dan cari titik temu untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah biasanya di sini nanti agak riweh gitu kan ya, karena biasanya siswa itu akan belum ada yang ingin semua ide mereka ditampung, tapi kita harus menjalin komunikasi dan kita harus bisa menemukan titik temunya Pak Ibu, karena biar kesepakatan kelas itu supaya tidak terlalu banyak, tapi dia bisa mengcover semuanya. Jadi seperti itu Pak Ibu. Setelah mencapai kesepakatan kelas, tulislah secara jelas dan ringkas aturan dan nilai-nilai yang telah disetujui oleh anggota kelas. Jadi kita tulis kembali yang telah disepakati tadi,
kita ringkas dengan bahasa yang seringkasnya, yang bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa kita. Nanti setelah itu bisa, kalau mau kita buat banner bisa kita tempelkan di dinding kelas, atau yang ingin menuliskan kembali di karton bisa. Tapi di sini saya juga membagikannya satu orang satu kesepakatan kelas kepada seluruh anggota kelas. Jadi memang tidak ada alasan kalau kesepakatan kelas itu tidak ada atau mereka lupa, karena saya akan membagikannya kepada semua anggota kelas. Jadi 30 lembar ya 30 siswa ya 30 lembar akan saya bagikan kepada siswa saya. Nah, ini adalah kuncinya. Terapkan kesepakatan secara konsisten dan adil agar dapat membangun lingkungan kelas yang positif. Konsisten ini yang agak perlu proses, Bapak Ibu, karena untuk pembiasaan budaya positif itu memang harus konsisten. Kita harus sangat-sangat sabar menjalani prosesnya agar kita dapat membangun lingkungan kelas yang positif. Lanjut ya. Langkah-langkah Bapak Ibu, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu, kalau kebetulan saya wali kelas di kelas 11.5, di sini saya mencoba, ini kesepakatan kelas yang sudah kami buat di kelas kami, gitu kan ya. Ini adalah dari 31 siswa yang sudah menuliskan idenya, inilah yang bisa, ini yang kami sepakati, yang kami cari titik temunya, dan akhirnya ketemulah beberapa kesepakatan kelas ini. Ada disiplin dalam kehadiran di kelas dan pengumpulan tugas, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Ada juga anti bullying, melaksanakan tugas penuh dengan rasa tanggung jawab, aktif dalam proses pembelajaran, memakai atribut sekolah lengkap dan rapi, karena biasanya lengkap tapi tidak rapi. Jadi kata siswanya, tambahin Bu, tambahin rapi. Jadi kalau sudah lengkap, rapi, lebih pas gitu ya. Terus saling menghargai dan saling mengasihi sesama. Jadi memang ini adalah kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh siswa di kelas saya, di kelas 11.5, Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu, lanjut Ibu Ika. Jadi Bapak Ibu, kesepakatan kelas ini tidak mesti kita sebagai wali kelas kita bisa menerapkannya. Kita sebagai guru mata pelajaran juga bisa menerapkannya. Seperti saya di kelas 11.3, karena saya mengajar mata pelajaran tentang matematika peminatan, di awal penjumpaan dengan siswa, saya juga membuat kesepakatan kelas. Saya berharap nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik ya Nak. Jadi kita harus buat kesepakatan terlebih dahulu. Tapi tidak sebanyak kesepakatan kelas di kelas gitu kan, karena ini hanya untuk mapel pada saat saya mengajar. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi untuk yang angka saya nggak wali kelas Bu, nggak apa-apa Bapak Ibu. Walaupun guru mata pelajaran juga kita bisa menerapkan kesepakatan kelas, tapi untuk di mata pelajaran. Ini adalah contohnya disiplin sama disiplin dalam hal kehadiran dan pengumpulan tugas, dan belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Jadi Bapak Ibu, di saat mereka sendiri yang membuat belajar dengan antusias dan penuh percaya diri, di sini saya akan menjadi model saya pada saat saya mengajar, tapi tiba-tiba anak-anaknya agak-agak lesu gitu ya. Kita tinggal bilang aja kan, kemarin kesepakatan kelas yang kita buat gimana tuh? Iya ya Bu ya, ada belajar antusias ya. Nah, berarti kita bisa membuat di sana mengingatkan kembali. Memang kita harus tidak bosan-bosan mengingatkan kembali kesepakatan kelas setelah kita buat itu kan. Karena yang namanya siswa ya sama lah seperti anak kita Bapak Ibu ya, yang tidak henti-hentinya selalu kita ingatkan dalam hal-hal yang positif kan. Saling menghargai dan pastinya juga anti bullying. Memang di sini anti bullying ini selalu saya terapkan ke anak-anak karena untuk membuat kelas menjadi lebih aman juga, lebih nyaman. Jadi memang mengurangi yang namanya membuli di dalam kelas. Bapak Ibu, kesepakatan kelas tadi tidak mesti wali kelas, tapi untuk guru mata pelajaran juga
sudah bisa untuk menerapkannya, supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan kondusif dan menyenangkan. Lanjut Ibu Ika. Ada juga nanti Pak Ibu tolak ukur. Saya sengaja membuat tolak ukur keberhasilan kesepakatan kelas yang saya buat. Yang pertama, kepatuhan terhadap aturan yang telah disepakati. Jadi Bapak Ibu, saya akan melihat berapa persen siswa yang sudah mulai patuh terhadap aturan yang telah disepakati. Tidak masalah kalau memang dari 30 siswa kita yang patuh mungkin hanya 50%, berarti kita baru berhasil sekitar 50%. Tinggal nanti kita evaluasi di bagian mana yang harus kita perbaiki untuk meningkatkan keberhasilan kesepakatan kelas untuk di tahun berikutnya. Terus lingkungan belajarnya yang positif, apakah lingkungan belajar sudah mulai positif, nanti akan terlihat peningkatan keterlibatan siswa. Siswa akan lebih aktif dalam setiap kegiatan, Bapak Ibu. Dalam setiap pembelajaran, siswa akan lebih aktif. Jadi kita jangan terpaku, misalnya, masih ada tuh siswa yang tidak aktif. Ya, Bapak Ibu, kalau mau langsung sekaligus 100% tercapai, saya rasa tidak mudah. Jadi memang kita perlu proses untuk terus meningkatkan keberhasilan kesepakatan kelas. Itu tadi dengan cara kita terus mengevaluasi di bagian mana yang harus kita perbaiki. Penurunan konflik, ya di sini yang biasanya mungkin sering yang tidak masuk sekolah, mungkin di awalnya 5 orang, mungkin nanti di akhirnya akan menjadi 3 orang, paling tidak sudah menurun. Itu sudah bisa menjadi keberhasilan dari kesepakatan kelas. Terus yang berikutnya adalah pencapaian akademik ya Ibu ya. Kalau akademik itu memang saya buat di sini, semangat anak-anak belajar akan lebih meningkat, akan lebih tinggi. Jadi nilai-nilai mereka juga bisa diukur, dilihat nanti dari hasil belajar siswanya. Yang terakhir adalah umpan balik dari siswa. Nah ini Bapak Ibu yang selalu kita usahakan, kita mintakan kepada siswa kita umpan balik dari setiap kegiatan yang telah kita laksanakan. Dari kesepakatan kelas itu apa sih yang mereka rasakan setelah mereka setelah kelas itu adanya kesepakatan kelas. Itu Bapak Ibu ya. Ini adalah tolak ukur keberhasilan kesepakatan kelas yang coba saya buat. Biar ada nanti apa sih tolak ukur keberhasilan dari kesepakatan kelas itu? Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini yang akan saya buat ya. Coba saya buat. Selanjutnya Bu Ita. Setelah ada tolak ukurnya, ini ada refleksinya Bapak Ibu. Jadi setelah saya menerapkan kesepakatan kelas di kelas, itu menjadikan momen yang membuka pintu keharmonian dan kerjasama. Jadi di sana saya melibatkan siswa secara langsung dalam penyusunan aturan bersama yang memunculkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Kalau siswa sudah membuat sendiri, dia akan mempunyai rasa tanggung jawab untuk tidak melanggarnya. Mungkin tidak 100%, tapi paling tidak masih ada berapa persen siswa yang akan memunculkan, yang mempunyai rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Dan saat mereka berdiskusi, saya juga menyadari betapa pentingnya memberikan ruang bagi suara mereka dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi memang tidak mendengarkan dari guru saja, kalian tidak boleh terlambat nak, tidak boleh ini, tidak boleh. Jadi ini benar-benar dari siswanya. Ini yang coba saya terapkan. Terus dengan ada kesepakatan kelas, saya yakin setiap siswa merasa dihargai dan memiliki andil dalam kesuksesan pembelajaran. Ini adalah langkah awal yang positif untuk membentuk komunitas belajar yang saling mendukung di dalam kelas. Lanjut Ibu Ika Latifah. Jadi Bapak Ibu, dengan merangkul peserta didik, menumbuhkan disiplin dari dalam dirinya, hal ini merupakan upaya positif memberikan contoh keteladanan yang coba saya kemas dalam sebuah kesepakatan kelas.
Kalau nanti Bapak Ibu bertanya mungkin kenapa ya tidak ada konsekuensinya, cuma ada kesepakatan kelas aja. Karena di sini saya masih mencoba untuk pembinaan yang saya harapkan menjadi pembiasaan contoh keteladanan. Karena di sini nanti saya berharap dari pembiasaan contoh keteladanan tadi akan tumbuhnya budaya positif dan disiplin positif, mengurangi hukuman, mengurangi yang namanya hadiah juga. Jadi ini benar-benar baru saya terapkan tentang pembiasaan contoh keteladanan. Jadi Bapak Ibu pasti bertanya kalau nggak ada konsekuensinya pasti nanti anak-anak tidak juga Bapak Ibu, masih ada juga siswa yang bisa mengikuti atau mengikuti kesepakatan kelas yang dibuat walaupun tanpa frekuensi. Yakinlah itu. Karena kita sebagai guru memang harus selalu positif thinking kepada siswa kita. Seperti itu Pak Ibu ya. Kalau Pak Ibu mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait tentang refleksi tentang kesepakatan kelas yang telah saya terapkan dalam 1 tahun terakhir ini. Jadi kepada Bapak Ibu yang mungkin yang sudah pernah menerapkan boleh berbagi juga di sini ya bagaimana rasanya setelah Bapak Ibu merefleksikan atau Bapak Ibu telah menerapkan kesepakatan kelas. Silakan Bapak Ibu, kalau ini dari saya mungkin sekian ya Ibu moderator. Mungkin akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kalau masih ada yang ingin bertanya. Saya Ibu Mariska. Oke, materi yang sangat menarik sekali, yang sangat menarik sekali saat ini. Ternyata dengan kesempatan kelas sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran dalam kelas ya Ibu Mariska. Ya. Karena kita berpikir itu tadi dibahas sama Ibu Mariska, bahwasanya ada nanti hukuman dan ada juga nanti berupa penghargaan ya atau pembujian reward ya nanti selanjutnya. Bapak Ibu kami persilakan untuk tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kami silakan untuk angkat tangannya ataupun menulis di chat room chat misalnya apa yang akan ditanyakan tentang materi hari ini. Kepada Ibu Dina kami persilakan yang telah mengangkat tangan. Silakan Ibu Dina. Ada Ibu Dina? Baik Ibu Mariska, mungkin saya akan mengawali pertanyaan saya. Seringkali tadi kan kita katakan ya bahwasanya kesempatan kelas itu hanya kelas, tidak untuk rapor gitu ya. Kalau untuk di mata pelajaran itu tetap kesempatan kelas, apakah bisa membantu? Misalnya selama ini kita ada diskusi, ada beberapa anak yang cut bebek kayak gitu kalau mau diskusi. Apakah kesepakatan kelas ini bisa membuat mereka termotivasi untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan? Silakan Bu Mariska. Terima kasih Bu, karena itu tadi saya sampaikan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih Bu Narnia. Jadi Bapak Ibu, memang di awal saya sudah berusaha untuk menerapkan kesepakatan kelas ini di mata pelajaran juga. Karena ini tadi untuk meminimalisir siswa yang kurang aktif, siswa yang kurang disiplin, yang memang masih perlu perhatian khusus gitu ya. Jadi daripada kita yang capek marah-marah di kelas, lebih baik kita akan terus mengulanginya. Ayo, kesepakatan kelas yang sudah dibuat kemarin apa? Oh iya ya Bu ya, aktif dalam pembelajaran ya. Berarti harus aktif. Tapi Bu, nanti kalau seandainya aktif salah di depan dikato-katoin sama kawan gitu ya. Ya, kan ada kesepakatan yang berikutnya, ada anti bullying dan saling menghargai. Tidak akan ada teman yang berani untuk bullying
di dalam kelas karena memang sudah kita sepakati. Seperti itu ya Bu Minardi ya. Jadi memang itu mau sangat membantu menjaga emosi guru gitu ya. Jadi memang kita berusaha untuk memberikan aura-aura positif gitu kepada siswa kita. Seperti itu ya Ibu ya. Oh, terima kasih Ibu Mariska, karena kita kan sama-sama guru eksak itu kan, jadi memerlukan strategi-strategi yang luar biasa untuk mengaktifkan anak-anak dalam pembelajaran kita sehari-hari. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, karena mengingat waktu sudah hampir 1 jam, Waktunya kita tutup. semua nggak bisa. Sudah. Maka 1 jam ini kami akan tutup. Sebelumnya, kesepakatan kelas yang dibuat bersama dengan siswa merupakan langkah yang baik dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung pertumbuhan akademik serta sosial siswa. Izinkan saya berpantun, nonton serial Upin dan Ipin. Lanjutkan dengan Charlie Chaplin. Cita-cita jadi pemimpin harus belajar hidup disiplin. Di dalam kelas kita bersama belajar, kesepakatan dibuat untuk sukses kita cari. Saling menghormati, saling mendengar, agar terasa ringan laksana awan biru yang berseri. Bapak Ibu, demikianlah webinar kita pada hari ini. Saya Winarni mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon kita akan mengabdikan momen yang sangat luar biasa ini dalam bersama. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya, kameranya, biar kita bisa berfoto bersama. Silakan diaktifkan Bapak Ibu. Mana itu? Yang kedua. Oke, yang kedua. Ada di sana. Kak. Itu kalau ngomong. Saya. Terima kasih atas perhatiannya dan antusiasmenya para peserta pada hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi di lain waktu di berbagi praktik kami di lain waktu lagi. Sekian, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Untuk sertifikat nanti langsung dikirim di email yang aktif Ibu pakai waktu pendaftaran dan waktu mengisi absen. Terima kasih untuk para narasumber dan para Terima kasih.